Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan kematian. Tidak ada manusia yang bisa lari akan takdir yang telah ditentukan oleh Allah tersebut. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Akhirat menjadi kehidupan selanjutnya yang abadi. Surga dan neraka sudah menanti kita di sana. Perbuatan baik dan dosa akan ditimbang di akhirat nanti dan menentukan akan menjadi penghuni surga ataukah neraka. Saat malaikat Israel sudah menjemput, ruh akan ditarik dari jasad kita dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kasus mati suri. Kasus di mana seseorang yang sudah mati ternyata bangkit dan hidup kembali. Hal ini sahabat beriman merupakan kejadian yang membuat banyak orang tergaget dan juga heran. Saat tubuh sudah kaku dan tak ada nafas yang berhembus, tidaklah mungkin seseorang akan hidup kembali. Namun ada sebuah kisah yang menceritakan kejadian mati suri tersebut. Lalu bagaimana kisah lengkapnya dan bagaimana pandangan Islam akan peristiwa mati suri ini? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut subhanallah, kisah nyata seorang ibu hidup di kuburan setelah digali ternyata versi dari Magenta Islam. Kisah mati surinya seorang ibu. Ibu merupakan seorang wanita yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Perjuangannya dalam melahirkan buah hati tidak bisa dibandingkan dengan apapun jua. Ia rela bertaruh nyawa untuk bisa melahirkan anaknya ke dunia. Setelah itu ia pun membesarkan sang anak dengan kasih dan sayangnya. Hal yang wajar jika seseorang akan merasa sangat sedih jika ibunya dipanggil kembali ke pangkuan sang kuasa. Rasa haru akan menyelimuti dan tidak akan bisa melupakannya. Banyak anak yang masih berusia dini sudah ditinggal oleh ibunya pergi. Hal ini sahabat beriman membuat sang anak tidak bisa merasakan pelukan hangat sang ibunda. Betapa menyedihkannya. Seperti kisah yang menimpa salah satu keluarga ini, terdapat ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka hidup dengan segala kesederhanaan dan penuh dengan kebahagiaan. Hari-hari mereka lewati dengan rasa senyuman dan tawa. Sang ibu juga sangat perhatian kepada putra-putrinya yang membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Hal tersebut yang membuat anak-anaknya sangat mencintai ibunya. Namun di satu hari ada satu kejadian yang mengejutkan seluruh keluarga, yaitu sang ibu telah meninggal dunia. Hari itu tidak ada pertanda apapun. Sang ibu juga tidak sedang dilanda suatu penyakit apapun. Menerima kabar tersebut, sang ayah pun langsung pulang ke rumah dan melihat sang istri yang sudah terbujur kaku. Ketika anaknya menangis histeris karena kepergian sang ibu yang sangat mendadak itu, para tetangga pun akhirnya datang menenangkan keluarga tersebut. Mereka juga membantu dalam proses pemakaman sang ibunda. Setelah dimandikan dan dikafani, anak terakhir yang paling muda masih memeluk jenazah ibunya itu. Ia menangis karena tidak akan bisa merasakan pelukan hangat sang ibu lagi. Namun pada akhirnya, ia harus mengikhlaskan sang ibu dan mengikuti proses penguburan jenazah yang harus segera dilakukan. Akhirnya, semua selesai dan jenazah sang ibu pun telah dikuburkan. Sampai saat di rumah, semua keluarga tertidur pulas. Keesokan harinya, sang anak paling terakhir pun bercerita kepada ayahnya bahwa ia memimpikan ibunya dan berkata bahwa ibunya meminta tolong ingin dikeluarkan dari makam. Namun sayang, sang ayah tidaklah percaya dan meminta sang anak untuk mengikhlaskan sang ibu saja. Di keesokan harinya, sang anak pun bermimpi yang sama dengan mimpi yang kemarin dan kembali lagi ia bercerita kepada ayahnya. Namun jawaban ayah pun masih sama dengan yang kemarin dan terkesan tidaklah percaya. Akhirnya pada hari ketiga anaknya bermimpi yang sama lagi. Namun karena takut direspon sama, anak yang paling muda ini pun bercerita kepada kakaknya. Sang kakak langsung merespon dan meminta ayahnya percaya pada omongan sang adik itu. Akhirnya ayah pun
dengan warga kembali ke makam istrinya dan menggali. Terkejutlah semua orang yang membantu karena jenazah tersebut dengan posisi setengah duduk, dan hal ini terlihat jenazah seperti tengah berusaha untuk melepas ikatan kain kafan dan keluar dari dalam makam. Para warga pun telah menilai bahwa jenazah telah mati suri dan berusaha keluar dari makam untuk hidup kembali. Namun karena tidak ada yang menolongnya, ia pun kembali meninggal dunia lagi. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mati suri dalam pandangan Islam. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan datang kepada kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui hal tersebut. Jika sudah waktunya, ia akan memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa hambanya. Dengan adanya fenomena mati suri, banyak orang yang terheran-heran kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dalam ajaran Islam sendiri, ruh kita diibaratkan seperti dua benang yang saling terikat pada tubuh kita ini. Jika salah satu ikatan tersebut terlepas dari badan kita, maka akan melayang-layang dan bermimpi, atau seperti yang kita rasakan saat tertidur. Saat mati, kedua tali tersebut pun sudah terlepas satu dengan yang lainnya. Namun saat mati suri, tali tersebut masih ada yang terhubung ke badan kita, yang membuat ruh tersebut kembali ke jasadnya. Peristiwa mati suri juga dijelaskan dalam Al-Quran yang tertulis, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Dalam Islam sendiri, kematian akan datang sekali saja, tidak ada datang dua kali, dan tidak ada perlakuan khusus kepada orang yang telah mati suri ini. Hal ini pun dijelaskan oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Tidak ada orang mati dua kali, itu tidak ada. Jadi jika orang tersebut sudah mati, maka mati. Masalah fikih tadi itu hanya menduga saja. Jika dia sudah mati, maka disolati dan lain-lainnya. Tetapi dia hidup kembali, jadi mati ya sekali sudah. Setelah dia meninggal, dia akan berurusan dengan amalnya, dengan malaikat mungkar dan nakir. Kalau ternyata dia bangun lagi, berarti dia belum mati. Fenomena mati suri sahabat beriman menjadi bukti kebesaran Allah yang nyata. Namun perlu kita ketahui, semua orang pasti akan mati. Dunia ini hanya tempat cobaan untuk para umat manusia saja. Tanda-tanda mati dengan husnul khotimah. Setiap umat muslim pasti ingin meninggal dunia dengan keadaan husnul khotimah. Hal tersebut bisa didapatkan jika selama hidup di dunia kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal ibadah. Salah satu tanda orang yang meninggal dengan keadaan husnul khotimah adalah mengucapkan kalimat syahadat saat penghujung usianya. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, atau tidak ada sembahan yang berkah disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu tanda lain dari seorang muslim mati dengan keadaan husnul khatimah adalah meninggal di hari Jumat. Ia akan terhindar dari siksa kubur jika meninggal di hari tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari dan malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Wanita yang meninggal saat melahirkan anaknya juga dinilai dengan mati syahid. Hal tersebut membuat ia meninggal dengan keadaan husnul khatimah. Hal ini sahabat beriman diterangkan dalam hadis.
terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid, kematian karena wabah taun terhitung syahid, kematian karena sakit perut terhitung syahid, kematian karena tenggelam terhitung syahid, dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua menjadi hamba yang meninggal dengan keadaan husnul khatimah dan menjadi penghuni surga kelak nantinya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.